Hi, welcome back at Gangkum Inggris official channel with me, Miss Elvira. On this occasion, pada kesempatan ini, Miss Vira ditemani lagi nih sama Mbak Alisa dan Mbak Rahma. Kita akan membahas bagaimana cara mengajarkan buku My English Journey Pre-Beginner Chapter 6 dengan tema Where Do You Live? Tetap dengan pola pengajaran pada menggunakan buku My English Journey. Yang pertama yaitu konsep drilling dari Gangkum Inggris. Yang kedua yaitu konsep FTF Learning Method. Oke, langsung kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu konsep drilling dari Gangkum Inggris. Konsep drilling kita yaitu 3, 3, 2, 1. 3 yang pertama yaitu guru atau tutor akan membacakan sebanyak 3 kali. Dan mereka hanya mendengarkan. 3 berikutnya yaitu tutor atau guru akan membacakan 1 kali, kemudian mereka akan mengulangi sebanyak 3 kali. Kemudian yang 2 yaitu guru atau tutor akan baca 1 kali, mereka akan mengulangi sebanyak 2 kali. Kemudian yang 1 guru atau tutor membaca 1 kali dan mereka akan baca 1 kali. Dan yang terakhir ajak mereka untuk membaca bersama-sama. Seperti itu. Oke, langsung kita praktekkan saja. Kita akan membahas pada chapter 6, Where Do You Live? Are you ready? Yes, we are ready. Okay, good. Everybody listen to me. Listen to you. Okay, good. Where? You. I. Live. In. Street. Where do you live? Where do you live? Where do you live? I live in. I live in. Oke, itu tadi 3 yang pertama. 3 berikutnya yaitu tutor atau guru akan baca 1 kali dan mereka akan mengulangi sebanyak 3 kali. Oke, understand? Yes. Oke, everybody repeat after me. Repeat after you. Oke, good. Where? Good. You. I. Live. In. Street. Where do you live? Where do you live? Oke, pelan-pelan ya Papa. I live in. Oke, seperti itu. 3 yang kedua. Berikutnya yaitu 2, yaitu tutor atau guru akan membaca 1 kali dan mereka akan mengulangi sebanyak 2 kali. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, where? You. I. Live. In. Street. Where do you live? I live in. Oke, seperti itu. Berikutnya yaitu 1. Guru akan baca 1 kali dan murid akan mengulangi 1 kali. Are you ready? Yes, we are ready. Where? You. I. Live. In. Street. Where do you live? I live in. Oke, seperti itu. Nah, yang berikutnya yaitu ajak mereka untuk membaca bersama-sama. Oke, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3, go. Where you I live in street. Where do you live? I live
in. Oke, seperti itu. Jadi untuk konsep drilling yaitu 3, 3, 2, 1 sudah kita laksanakan. Berikutnya yaitu FTF Learning Method. Bagaimana itu face to face? Jadi ada interaksi antara guru dengan murid, murid dengan guru, murid dengan murid. Oke, langsung kita praktekkan saja. Are you ready? Yes, we are ready. Oke, everybody repeat after me. Repeat after you. Where Where do do you you live? live? Where do you live? Where do you live? Once more. Where do you live? Where do you live? Nah, itu bentuk pertanyaannya. Bagaimana cara menjawabnya ketika ada pertanyaan where do you live? Maka jawabannya adalah I live in. I live in. I live in I live in Pattimura Street. Pattimura Street. I live in Pattimura Street. I live in Pattimura Street. Oke, seperti itu. Jadi ajarkan mereka untuk menjawab ketika ada pertanyaan where do you live, maka jawabannya adalah I live in. Oke, sekarang kita langsung mempraktekkan bagaimana FTF Learning Method. Mbak Alisa, where do you live? I live in Pattimura Street. Good. Ask to Miss Vira, tanya. Where do you live? I live in Pattimura Street. Mbak Rahma, where do you live? I live in Pattimura Street. Where do you live? I live in Pattimura Street. Oke, nanti bisa untuk jawabannya bisa diganti berdasarkan alamat dari peserta didik masing-masing seperti itu. Nah, sekarang waktunya untuk saling bertanya antara murid dengan murid. Mbak Alisa, silakan bertanya dengan Mbak Rahma. Where do you live? I live in Suharto Street. Where do you live? I live in Pelangi Street. Oke, seperti itu. Jadi nanti bisa diajarkan untuk mereka menjawab berdasarkan alamat mereka masing-masing. Seperti itu. Jadi konsep dari FTF Learning Method. Lakukan ini perlahan kepada semua murid. Jadi tadi guru bertanya kepada semua murid. Begitu juga murid saling bertanya satu sama lain. Sehingga ada interaksi balik antara guru dengan murid, murid dengan guru, dan murid dengan murid. Oke, berikutnya lagi di buku My English Journey kita juga ada read loudly. Nah, read loudly ini adalah nanti guru akan membaca secara keras dan mereka akan mengikuti seperti itu. Oke guys, repeat after me. Repeat after you. Oke, good. Where do you live? Where do you live? I live in Suharto Street. Suharto Street. Good, lagi. Where do you live? Where do you live? I live in Pelangi Street. Pelangi Street. Where do you live? Where do you live? I live in Veteran Street. Veteran Street. Oke, jadi read aloud ini berfungsi untuk peserta didik agar terbiasa untuk membaca dalam bahasa Inggris dan juga terlatih untuk berbicara dalam berbahasa Inggris seperti itu. Oke, selain itu di buku My English Journey Pre-Beginner kita juga sudah menyediakan beberapa contoh game yang bisa Bapak Ibu aplikasikan kepada para peserta didik. Untuk game kita pada chapter 6 yaitu memindahkan stick dengan satu jari. Sudah ada gambarnya, sudah ada contohnya, dan sudah ada cara bermain dan alat dan bahan yang harus kita sediakan. Nah, di situ caranya menggunakan satu jari untuk memindahkan stick satu ke tempat lainnya seperti itu. Bapak Ibu, para tutor-tutor hebat nanti bisa memberikan stick 2 atau 3 atau terserah apapun sesuai dengan kondisi kelas yang ada seperti itu ya. Nah, ketika mereka sudah selesai untuk memindahkan stick tadi, maka tugas kita ini untuk menanyakan lagi kepada mereka dengan topik yang sama yaitu where do you live? For example, contohnya ini.
Mbak Alisa sudah selesai melaksanakan game tersebut. Dan kita bertanya kepada Mbak Alisa, where do you live? I live in Veteran Street. Oke, tanya kepada Miss Vira. Where do you live? I live in Pelangi Street. Mbak Rahma, where do you live? I live in Patimura Street. Where do you live? I live in Pelangi Street. Nah, lakukan seperti itu hingga kepada semua murid melakukan interaksi dengan guru. Seperti itu. Nah, selain itu pada buku My English Journey Pre-Beginner kita juga menyediakan beberapa tasks yang bisa mereka kerjakan, yaitu seperti ini, melengkapi kata where, bagaimana ada yang kurang beberapa hurufnya, mereka tugasnya untuk melengkapi. Dan ini yang paling suka untuk mewarnai gambar rumah mereka ya. Oke, seperti itu untuk guru-guru hebat, Bapak Ibu, para tutor, nanti bisa diaplikasikan di kelas masing-masing. Oke, and the last we say,